Di zaman Middle Age, abad ke-5 sampai 15, itu pohon Natal diambil sama warga Jerman dari hutan dan dibawa ke rumah mereka. Mereka taruh ornamen-ornamen Natal. Salah satu yang paling banyak ditaruh sama mereka itu adalah buah apel. Dengan berjalannya waktu, zaman-zaman tahun 1400-an, itu ada denominasi Protestan yang paling tua di dunia, namanya The Moravian Church. Mereka itu ngasih tahu sama orang-orang Jerman, jangan dong, jangan dipasangin buah apel. Kamu harus pasang simbol daripada Kristus, yaitu terang gitu. Nah, mereka mulai pasang lilin. Masalahnya kan dulu nggak ada lilin baterai ya, jadi pasangnya lilin beneran. Yang terjadi adalah kebakaran lah di mana-mana. Ratu Inggris tahu tentang kebiasaan itu, pohon Natal mulai dipasang juga di sana. Dan akhirnya ditaruh kado di bawahnya. Jadi kita kenal lah pohon Natal dengan tradisi itu. Itu sejarahnya begitu. Kalau kita lihat pohon Natal hari ini, harusnya kita mengerti bahwa ada 3 pohon yang penting di Alkitab. Di awal adalah pohon pengetahuan baik dan jahat. Di Wahyu itu ada pohon kehidupan yang memberikan kesehatan selama-lamanya untuk manusia di kekekalan. Di tengah-tengah pohon ini, Yesus tergantung di sebuah pohon. 1 Petrus pasalnya yang kedua, ayat yang ke-24 mengatakan, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran oleh bilur-bilurnya, kamu telah sembuh. Kayu salib di dalam Alkitab bahasa Inggris dikatakan he was hung on a tree. Dia tergantung di pohon itu. Jadi di antara 2 pohon itu ada sebuah pohon, yaitu pohon penebusan bagi semua kita. Saya mau kita semuanya betul-betul mengerti bahwa ada sebuah pemberian yang luar biasa. Dan mari kita merubah paradigma kita. Bukan menjadi sekedar orang agama Kristen, tapi mengerti saya ini adalah orang Kristen, pengikut Kristus. Orang agama Kristen banyak, orang pengikut Kristus itu hanya segelintir orang yang mengerti isi hati Tuhan. Ketika kita terjebak di dalam sebuah ranah agama, yang terjadi adalah kita melakukan upaya-upaya untuk datang kepada sosok ilah yang lebih berkuasa daripada kita. Dan itu dinyatakan sama semua agama, termasuk agama Kristen. Dan yang terjadi adalah ketika kita mulai pakai upaya kita sendiri, kita akhirnya lelah sendiri. Karena semua agama adalah sebuah lembaga yang dibentuk untuk mencari Tuhan. Dengan berjalannya waktu, terjadilah perselisihan doktrin, timbullah sinode denominasi yang sangat banyak di seluruh dunia, bahkan tata ibadah yang berbeda-beda. Dan itu semuanya sarana, jangan dikultuskan. Kejar isi hati Yesus, jadilah pengikut Kristus. Ketika kita mengerti esensi ini dengan benar, kita menjadi orang yang sangat merdeka. Karena ketika dia datang ke muka bumi ini, dia gak pernah bilang, agama Kristen dulu baru ikut saya. Dia cuma kasih sebuah pernyataan, follow me, ikut aku. Dan ketika semua orang sibuk-sibuk mencari Tuhan, ada satu sosok Tuhan yang turun dari tahtanya, menghampiri manusia, firman menjelma jadi manusia. Dan dia katakan kepada kita semua hari ini, saya datang untuk kamu. Saya membuka diri saya untuk dirimu. Kenali saya, jadikan saya Tuhan atas hidupmu. Dan dia mulai katakan sebuah pernyataan yang luar biasa. Aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup.